Sebelum kita mengetahui apa itu alur transaksi pembelian, kita harus tahu dulu apa sih transaksi pembelian itu. Transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Setelah kita mengetahui transaksi pembelian, barulah kita sampai ke tahap alur transaksi pembelian. Alur transaksi pembelian terdiri dari yaitu yang pertama, surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ada di bagian gudang untuk mengecek barang. Biasanya mencakup nama, jenis, tipe, dan kuantitas barang. Lalu surat permintaan penawaran harga. Bagian pembelian akan membuat surat ini lalu ditujukan kepada supplier. Biasanya mencakup keterangan nama, jenis, tipe, dan kuantitas sampai syarat pembayaran barang. Setelah itu surat order pembelian. Setelah penjual mengirim surat penawaran, lalu bagian pembelian membuat surat order atau surat pesanan. Biasanya mencakup identitas supplier dan barang yang dipesan. Lalu laporan penerimaan barang. Setelah bagian gudang penerimaan membuat transaksi dalam bentuk bukti, ia akan membuat laporan penerimaan barang juga, yaitu mencakup keterangan pemeriksaan barang. Dan yang terakhir, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ada di bagian keuangan untuk mencatat bukti pengeluaran uang atau kredit. Setelah kita mengetahui apa itu transaksi pembelian dan alur transaksi pembelian, kita akan masuk ke tahap permintaan bagian penjualan atau produksi yang biasa disebut material request. Proses pembelian akan dimulai dari permintaan, bagian penjualan, atau bagian reproduksi, yang dibuktikan dengan surat permintaan barang yang akan dibeli dan dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu: yang pertama, intuitif. Cara ini dilakukan dengan memprediksi barang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, penelitian pasar, yaitu dengan meneliti permintaan konsumen atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum. Yang ketiga, perhitungan stok barang. Terakhir ada perhitungan stok barang, yang di bagian penjualan akan menyampaikan permintaan barang ke bagian gudang. Bagian B, melakukan survei pasar. Alur transaksi pembelian selanjutnya adalah melakukan survei pasar. Survei ini dilakukan untuk memilih produsen atau agen atau grosir yang terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Selanjutnya, C. Menerima penawaran dari berbagai perusahaan atau quotation. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penjajakan dengan mengirimkan surat permintaan penawaran barang. Kemudian, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang terpilih akan mengirimkan surat penawaran yang lebih terinci bila dibandingkan dengan katalog dan daftar harga. D. Menentukan supplier. Setelah selesai melakukan survei pasar, kamu bisa menentukan supplier mana yang paling memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. E. Membuat daftar barang yang akan dibeli. Perusahaan juga harus membuat daftar barang yang akan dibeli. Dengan menuliskan daftar barang tersebut, perusahaan akan lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa memperkirakan budget yang diperlukan. F. Mengirimkan surat pesanan kepada perusahaan supplier yang dipilih atau purchasing order. Setelah membuat daftar, perusahaan bisa melakukan pemesanan dengan mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Surat pesanan ini tidak boleh dikirimkan secara mendadak untuk menghindari adanya waktu pendistribusian barang ke perusahaan. Setelah membuat daftar, perusahaan bisa mengirim pesanan dengan membuat surat pesanan kepada supplier. Alur selanjutnya dilanjutkan dengan membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan supplier. Pembuatan dan penandatanganan ini diperlukan untuk menjadikannya sebuah transaksi resmi. Selanjutnya yaitu menerima barang. Sekarang perusahaan tinggal menunggu barang yang telah dipesan terdistribusikan alias menerima barang pembelian. Setelah PO diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan barang atau jasa
sesuai dengan pesanan yang diajukan dalam PO. Tahap selanjutnya yaitu memeriksa barang apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, kualitas maupun kuantitas. Setelah barang diterima, pihak perusahaan bisa memeriksanya apakah sudah sesuai dengan pesanan. Perusahaan harus melihatnya dari sisi kualitas maupun kuantitas. Setelah barang atau jasa diterima, bagian pembelian menerima faktur atau invoice yang diterbitkan oleh pemasok bisnis perincian pembelian barang atau jasa. Tahap terakhir yaitu retur. Alur selanjutnya setelah mengecek barang adalah retur. Akan tetapi proses ini tidak harus selalu dilakukan karena retur baru akan dilakukan jika memang terdapat kesalahan pengirim saja atau memang ada kecacatan barang atau alasan khusus lainnya.